Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dengan NIM 1820570. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B. Di sini saya mendapatkan tugas ujian tengah semester, yaitu menjawab soal dari mata kuliah Statistika semester 4 dengan dosen pengampu saya, yaitu Ibu Ayu Nurul Amalia. Soal statistika yang pertama yaitu sebuah penelitian mendapatkan data skor hasil tes kompetisi hukum pengacara sebanyak 20 peserta. Berikut yaitu data pesertanya. Pertanyaannya, deskripsikanlah data penelitian tersebut berdasarkan data tunggal. Yang pertama dicari yaitu mean atau nilai rata-rata. Rumusnya X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 sampai X20 dengan sesuai data yang ada. Tinggal masukkan saja nilainya, yaitu ada 33 ditambah 39 ditambah 43 ditambah 43 ditambah 45 ditambah 48 ditambah 48 ditambah 50 ditambah 50 ditambah 50 ditambah 52 ditambah 53 ditambah 53 ditambah 54 ditambah 54 ditambah 54 ditambah 55 ditambah 57 ditambah 57 ditambah 57 dibagi 20, yaitu hasilnya 995 per 20, hasilnya 49,75. Yang kedua yaitu dicari mediannya dengan rumus ME atau Mi sama dengan dicari data ke-10 dan ke-11-nya, yaitu ada pada angka 50 dan 52. Jadi tinggal dijumlahkan dibagi 2, yaitu hasilnya 102 dibagi 2, 51. Yang selanjutnya itu mencari modus. Modus bisa disebut dengan MU, yang artinya nilai yang sering muncul. Di data berikut, di data yang tersebut, angka yang sering muncul yaitu ada di angka 50, 54, dan 57. Yang selanjutnya itu mencari kuartil. Kuartil ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Rumus kuartil 1 yaitu 1/4 dalam kurung N ditambah 1. Tinggal masukkan saja nilainya, yaitu 21/1/4. Hasilnya 15, yang artinya posisi ada pada angka 1 dan di urutan kelima, yaitu angka 28 dan 29. Yang selanjutnya kuartil 2 dengan rumus 1/2 dalam kurung N ditambah 1, yaitu 21 dibagi 1/2, hasilnya 10,5, yang artinya posisi ada pada barisan 10 dan 5, yaitu angka 33 dan 29. Yang selanjutnya kuartil 3 dengan rumus 3/4 dalam kurung N ditambah 1, yaitu 21 dibagi 3/4, hasilnya 6,2, yang artinya posisi ada pada urutan 6 dan 2, yaitu 35 dan 31. Yang selanjutnya mencari desil. Desil 6 dengan rumus D6 sama dengan 6 dalam kurung N tambah 1 per 10. Dilanjut 6 ditambah 21 dikali 21 per 10, yaitu hasilnya 126 per 10, yaitu 12,6. Yang selanjutnya mencari persentil. Di perintahnya yaitu mencari P10 dan P20. P10 nya dengan rumus I dalam kurung N ditambah 1 per 100. Tinggal masukkan nilainya, 10 dalam kurung 20 tambah 1 per 100, yaitu 210 per 100, hasilnya 2,1. Yang selanjutnya P20 sama dengan rumus I dalam kurung N ditambah 1 per 100. Masukkan saja nilainya, yaitu 20 dalam kurung 20 ditambah 1 per 100, hasilnya 420 per 100, yaitu 4,2. Yang selanjutnya mencari RAK dengan rumus H sama dengan kuartil 3 dikurang kuartil 1, yaitu 10,5 dikurang 6,2, hasilnya 4,2. Yang selanjutnya mencari rata-rata simpangan, yaitu dengan rumus QD sama dengan H per 2 sama dengan dalam kurung kuartil 3 dikurang kuartil 1 per 2. Lanjut masukkan nilainya, yaitu 10,5 dikurang 6,2 dibagi 2. Lanjut hasilnya 4,3 per 2, hasilnya 2,15. Yang selanjutnya standar deviasi dengan rumus S
kuadrat sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat per N kurang 1. Hasilnya, masukkan saja nilainya, yaitu 45,518 dikurang 95 per 2 kuadrat per 20 kurang 1. Lanjut, hasilnya 45518 dikurang 96304 per 19. Lanjut, hasil 860,786 per 19 hasil kuadrat 4530452 yaitu 2,265. Yang selanjutnya koefisien varian dengan rumus KF sama dengan S per X kali 100 yaitu 2,265 per 20 dikali 100 hasilnya 113,25%. Yang selanjutnya koefisien kemiringan yaitu dengan rumus SK sama dengan X bar dikurang MO per S. Selanjutnya masukkan nilai yaitu dapat 9,75 dikurang 161 per 2,261. Lanjut, hasilnya 111,25 per 2,265 yaitu hasilnya 2,153,75. Lanjut ke soal nomor 2 yaitu deskripsikanlah data penelitian tersebut di atas berdasarkan data kelompok data X sebanyak 80. Bisa dilihat datanya. Lalu yang ditanyakan yaitu hitunglah banyak kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log 80 sama dengan 1 ditambah 3,3 log 80 yaitu hasilnya 1,903089999 yang hasilnya 5,2030,899 dan menjadi hasil genap yaitu 5. Yang selanjutnya panjang kelas dengan rumus P sama dengan R per K yaitu nilainya 68 per 5 hasilnya 13,6 digenapkan menjadi angka 14. Yang selanjutnya membuat daftar distribusi frekuensi. Bisa kita lihat datanya. Di sini ada tepi bawah kelas yang berada di kelas 66 sampai 70. Selanjutnya mencari mean dengan rumus X bar sama dengan sigma XI dikali FI dibagi sigma FI yaitu hasil penjumlahannya 6.100 per 80 hasilnya 76,25. Yang selanjutnya mencari median dengan rumus ME atau Mi sama dengan PB tepi bawah ditambah 1 per 2N dikurang FKK per FI dikali P. Masukkan nilai 65,5 ditambah dalam kurung 1 per 2 dikali 80 dikurang 63 per 7 dikali 14. Yaitu hasilnya 65,5 ditambah 46. Hasilnya 11,5. Yang selanjutnya mencari nilai modus dengan rumus MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Masukkan nilai 65,5 ditambah 7 per 7 tambah 14 kali 14 yaitu hasilnya 107,5. Yang selanjutnya yaitu mencari kuartil. Rumusnya kuartil 1 sama dengan TB ditambah P dalam kurung 1 per 4 dikali N dikurang frekuensi Q1 per frekuensi Q1. Masukkan nilai 65,5 ditambah 14 dalam kurung 1 per 4 dikali 80 dikurang 33 dikurang dibagi 33 yaitu hasilnya 66,05. Yang selanjutnya Q2 sama dengan TB ditambah P dalam kurung 1 per 2 dikali N dikurang frekuensi Q2 per frekuensi Q2 yang dengan hasilnya 66,8. Q3 sama dengan TB ditambah P dalam kurung 3 per 4 dikali N dikurang frekuensi Q dibagi frekuensi Q3 yang hasilnya 76,65. Yang selanjutnya yaitu desil
Yang dicari D7 dan D9. Rumus D7 sama dengan TB ditambah P dalam kurung 5/10 dikali N dikurang frekuensi D7 dibagi frekuensi D7 yang hasilnya 72,1. Selanjutnya mencari D9 dengan rumus TB ditambah dalam kurung 9/10 dikali N dikurang frekuensi D9 dibagi frekuensi D9, yaitu hasilnya 120,625. Yang selanjutnya mencari persentil, yaitu dengan rumus P10 sama dengan TB ditambah P dalam kurung 10/100 dikali N dikurang frekuensi 10 dibagi frekuensi 10. Masukkan saja nilainya. 65,5 ditambah 14 dalam kurung 10/100 dikali 8 dikurang 10 dibagi 10, hasilnya 70,5. Begitupun yang P90 dengan rumus TB ditambah P dalam kurung 90/100 dikali N dikurang frekuensi P90 per frekuensi P90 yang hasilnya 70,5. Selanjutnya mencari rata-rata simpangan. Rata-rata simpangan bisa disingkat SR sama dengan sigma FI dalam kurung X1 dikurang X bar dibagi sigma F1, yaitu 6100 per 80, hasilnya 76,25. Yang selanjutnya mencari standar deviasi, disingkat SD, sama dengan sigma FI kuadrat dalam kurung X1 dikurang X bar kuadrat dibagi sigma F1, yaitu 37,210.000 per 80, hasilnya 465,125. Yang selanjutnya yaitu koefisien varian dengan rumus KF sama dengan X per X dikali 100%, yaitu hasilnya 95,3%. Yang selanjutnya koefisien kemiringan, X sama dengan Q3 dikurang 2Q2 ditambah Q1 dibagi Q3 dikurang Q1, itu dengan nilai 74,61 dikurang 2 dalam kurung 66,8 ditambah 71 per 76,61 dikurang 71, yaitu hasilnya 55,67. Yang selanjutnya koefisien kurtosis dengan rumus X4 sama dengan 1 per N sigma dalam kurung X dikurang X bar dalam tutup kurung 4 frekuensi dibagi S4, itu hasilnya 7,959%. Yang terakhir mencari skor ZI dan skor T dengan rumus ZI sama dengan XI dikurang X bar dibagi S, yaitu hasilnya 11,026. Sekian penjabaran jawaban soal statistika dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.